Hai moms, akhirnya setelah sekian lama menunggu, alhamdulillah aku bisa juga bikin vlog kali ini, yaitu untuk sharing tentang newborn needs atau keperluan bayi baru lahir. Dan yang aku beli ini anti mubazir, cuma habis 2 jutaan aja, hemat, gak boros-boros. Ini semua menurutku adalah catatan yang paling penting, jadi semoga bermanfaat buat mama-mama semuanya. With no further ado, langsung aja kita menuju ke video reviewnya. Apa aja sih yang harus dibeli, moms? Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi seperti intronya tadi, aku hari ini bakalan sharing ke teman-teman tentang perlengkapan baby yang udah aku persiapkan untuk kelahiran anakku nanti. Dan untuk semua perlengkapan yang ada di sini, ini khusus yang memang buat si baby aja ya. Jadi nanti kalau perlengkapan untuk ibunya atau untukku sendiri, itu aku bakal bikin video terpisah. Ini murni apa-apa aja yang udah aku siapin buat si dedek bayi, dan harganya itu nggak sampai 2 juta malah, cuman sekitar 1,5 juta sekian gitu ya. Nanti teman-teman langsung simak aja, aku bakalan review satu persatu apa-apa aja yang udah aku siapin, dan di sini juga aku udah punya catatan buat harga-harganya biar aku nggak lupa. Atau nanti kalau teman-teman pengen tahu detail harganya sama link untuk toko produk-produknya, bisa langsung aja cek di description box. Oke, tapi sebelum itu aku mau ingetin lagi ke teman-teman, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa seperti biasa dukung channel ini dengan cara like, jadi jempolnya dulu ya. Terus share juga ke teman-teman yang lain biar kita semua bisa berbagi manfaatnya. Dan komen di bawah kalau misalnya teman-teman pernah beli di toko-toko yang aku sebutkan nanti, atau pernah beli barang yang sama, atau mungkin ada rekomendasi toko-toko lain, juga boleh banget komen di bawah. Terus jangan lupa juga pendatang baru, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video-video terbaru. Oke, with no further ado, langsung aja kita review sekarang barang-barangnya satu persatu. Dan semoga apa yang bakalan aku share ke teman-teman hari ini bisa bermanfaat dan bisa jadi rekomendasi yang baik buat teman-teman semuanya. Oke, yang pertama di sini aku mau mulai dari raknya dulu ya. Jadi untuk si dedek bayi ini atau untuk anak pertamaku ini, aku emang belum beli lemari atau nakas gitu ya teman-teman. Kalau biasanya kan kita beli kayak lemari khusus bayi gitu. Nah ini aku emang belum beli karena menurutku belum perlu banget untuk keperluan newborn ini. Jadi yang aku siapin sekarang tuh bener-bener yang buat newborn aja. Dan ternyata beneran rak yang aku beli ini tuh udah cukup banget untuk naruh barang-barang newborn aku atau baby aku nanti gitu. Terus untuk selebihnya kayak stok-stok popok atau misalnya stok tisu nantinya, atau barang-barang apa ya, kayak alat mandi dan sebagainya, itu aku masih bisa simpen di lemari lamaku. Jadi masih muat banget dan tidak mengharuskanku untuk beli lemari yang baru. Nah tujuan aku beli rak ini adalah untuk ditempatkan di dekat tempat tidur. Jadi ketika nanti si baby itu perlu ganti popok kainnya atau misal perlu ganti baju, itu bisa langsung deket sama tempat tidur, nggak perlu riwa-riwi kayak harus ke lemari dulu balik lagi. No, ini bisa di adjust ya. Dan ini juga bisa kayak di move gitu ke depan ke belakang, ada rodanya kecil di bawah. Aku udah sempet bikin review dari raknya juga, ada di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum tahu videonya, bisa scroll ke bawah, tonton dulu video review lengkap tentang rak putih ini. Raknya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Jadi 4 susun laci. Yang paling atas di sini aku tempatkan popok-popok bayi, kemudian alat-alat mandi, skincare dan keperluan sebagainya. Kemudian di kotak yang kedua di sini ada bedong, ada handuk bayi juga, terus ada daleman bayi, ada alas ompol, sama ada gurita. Tapi guritanya nanti aku bakal tunjukin ke teman-teman. Aku nggak beli yang talian gitu karena memang gurita kan sekarang juga udah nggak dianjurkan lagi ya. Terus kemudian di kotak yang nomor 3 di sini aku taruh baju-baju bayi. Nah bajunya ini juga aku beli paketan, nanti aku bakal review. Terus kemudian yang terakhir ini untuk tisu basah sama tisu kering.
Nanti juga mungkin ada popok di sini yang aku siapin buat cepet-cepetan aja kalau misalnya harus ganti popok gitu. Jadi yang lain stoknya taruh di lemari yang besar, terus buat stok hariannya aku bakal taruh di kotak yang paling bawah ini. Harganya sekitar Rp94.000. Itu aku beli waktu ada diskon. Jadi kalau harga normalnya itu sekitar 103.000. Pokoknya 100.000 lebih sedikit banget. Linknya udah ada di description box ya. Nanti teman-teman bisa langsung kepoin aja tokonya. Oke, setelah dari raknya ini aku mau beralih ke kanvasnya, alias si boxnya ini. Nah, boxnya ini terbuat dari kanvas teman-teman, dan aku juga udah pernah bikin review videonya. Kalau teman-teman belum nonton bisa scroll ke bawah dari berandaku, nanti bakalan ada video storage box kanvas ini. Harganya sekitar 8.400 sekian, atau kalau kita bulatkan itu sekitar 8.500-an gitu deh ya. Dan ini menurutku cukup bagus juga. Dia sekalian aku ambil deh ya, di sini aku review dalamnya. Jadi dia cukup bagus, jahitannya juga bagus. Teman-teman kalau mau dideketin ya, kayak gini bentuknya. Ini ukurannya kalau nggak salah, seingatku itu panjangnya ke sini sekitar 20 cm, terus lebarnya ini sekitar 12 atau 14 cm, tingginya sekitar 17 cm kalau nggak salah. Tapi nanti detailnya teman-teman bisa langsung aja klik link yang ada di description box. Oke, jadi aku ada 2 motif storage boxnya dari kanvas. Ini bahannya bukan kanvas yang tebel gitu ya, tapi menurutku meskipun nggak yang tebel-tebel banget, dia udah cukup banget buat penyimpanan. Aku beli yang motif polkadot sama motif tanda plus kayak gini. Nah, sekarang kita bedah apa sih yang ada di dalam kanvasnya ini. Nah, yang pertama di sini ada popok bayi teman-teman. Jadi aku sempet nyiapin popok kain karena memang rencananya kedepannya tuh nggak mau pakai postpak seterusnya, mungkin hanya 1 bulan pertama gitu kita pakai postpak. Terus selanjutnya aku mau pakai popok kain aja. Nanti dalamnya itu aku kasih semacam kayak insert clody gitu loh. Nah, tapi aku belum beli juga sih insert clothingnya, nanti aja. Cuman yang paling penting popok kainnya ada dulu. Nah, ini aku beli paketan teman-teman. Jadi satu bundle itu ada yang isi 6, ada yang isi 12. Nah, aku di sini beli 2 lusin alias isi 24. Jadi aku beli yang isi 12. Harganya untuk isi 12 itu kalau nggak salah sekitar 50.000 sekian. Terus kemudian ada 3 motif. Jadi motif yang pertama ini seperti ini. Kelihatan nggak ya detailnya? Semoga kelihatan ya teman-teman. Jadi ini motif yang pertama kayak gini ya, kayak rumput-rumputan gitulah. Pokoknya dia segitiga gitu. Jadi bahannya lembut, aku suka. Di sini aku belinya itu dari ini popok kain harganya 55.000. Terus di sini aku belinya dari Almira Baby and Kids. Nah, itu ada 3 motif. 1, terus kemudian motif yang kedua itu bentuknya segitiga seperti ini tapi nggak rinci, jadi kayak ada gang-gangnya gitu. Oke. Terus kemudian yang ketiga itu polosan, jadi warnanya grey gini, abu-abu, tapi abu-abu terang. Dan ini bahannya itu lembut-lembut semua teman-teman, jadi aku cukup merekomendasikan buat bayi. Kayaknya ini juga kainnya cukup lembut dan bersahabat, jadi semoga nanti pas dipakein ke anakku tidak bikin iritasi gitu ya. Oke, nanti kita rapiin lagi. Sekarang kita taruh dulu. Kemudian untuk box yang kedua, di sini tadi aku taruh skincare sama perlengkapan mandi bayi, terus juga ada deterjen bayi dan sebagainya. Ya, jadi ini yang pertama aku beli Sleek Laundry Deterjen. Jadi ini deterjen cair konsentrat yang khusus untuk pakaian bayi ataupun anak-anak gitu. Kayaknya teman-teman juga pada tahu ya merek ini. Ini aku nggak disponsorin ya, bener-bener aku beli sendiri dan memang aku pilih-pilih mereknya itu sesuai sama rekomendasi dari teman-temanku juga.
Nah, untuk sliknya ini aku belinya offline, tapi teman-teman nanti aku kasih rekomendasi dari toko officialnya langsung aja ya. Kalau yang aku beli offline kemarin, ini di toko Joy Baby and Kids di Mojokerto. Terus harganya itu kemarin kalau nggak salah, oh ini masih ada teman-teman, Rp24.990 alias harga psikologis ya. Jadi ini harganya sekitar Rp25.000. Ini terus aku juga beli nipple Battle Nipple and Accessories Cleanser. Ini dari Sleep Baby juga dan dia udah food grade. Harganya kemarin sekitar Rp12.990 alias Rp13.000. Jadi ini Rp25.000, kalau yang ini Rp13.000 ya. Terus kemudian aku taruh sini dulu. Aku ada beli dot bayi. Dotnya di sini aku beli 2 macam. Yang pertama ini dari Aven. Ini banyak banget yang merekomendasikan karena katanya kalau Aven itu nipple-nya itu mirip sama ibu. Jadi nggak bikin anak bingung kalau dia mau menyusu kayak gitu. Teman-teman pasti udah tahu ya masalahnya. Nah, terus yang Aven ini ukurannya untuk 260 ml. Kemudian aku juga beli yang kecil ini dari Pigeon. Yang Pigeon ini ukurannya 50 ml atau 2 oz. Jadi dia memang mungil gitu. Nah, seperti ini. Ya, mungil banget kalau dibandingin tuh. Nah, ini nanti buat kalau di bayi baru lahir. Kalau yang ini nanti seiring pertumbuhan dia, aku pasti butuh dot yang agak besaran gitu ya. Nah, kayak gini teman-teman. Kenapa aku beli dot? Kenapa nggak langsung aja kak gitu? Karena nanti aku bakalan berkarir dan kuliah juga. Jadi mungkin aku bakal pompa ASI. Terus nanti pas mau diminumin ke didiknya, waktu aku lagi nggak nemenin dia, bisa lewat 2 botol dot ini gitu teman-teman. Nah, untuk yang Philips Aven, nah ini dotnya harganya sekitar 35 ribuan kalau nggak salah kemarin. Bentar ya, mana ya catatannya? Oh ya, ini harganya 35.283. Terus kalau yang Pigeon, ini aku belinya offline. Jadi kalau ini aku beli online di toko official Philips-nya langsung. Kalau yang Pigeon ini aku beli bareng sama si laundry deterjen dan juga sabun pencuci botolnya itu. Harganya sekitar, bentar kita cari. Rp36.990 alias Rp37.000. Ini kecil-kecil tapi lebih mehong ya. Oh ya, untuk yang botol Avennya ini dia sebenarnya ada 2 macam teman-teman. Cuman aku lagi nyoba yang macam ini aja gitu. Nanti aku kasih 2 macam juga buat teman-teman, rekomendasi linknya ya. Ini untuk dotnya. Terus kemudian aku beli termometer, tapi termometernya ini zonk banget. Jadi kemarin tuh ini aku beli offline. Waktu ngelihat harganya, oh kayaknya lumayan terjangkau nih, harganya sekitar 25.000. Tapi ternyata yang kayak gini nih zonk banget. Ini kemarin aku coba nggak bisa, nggak berfungsi, jadi aku bakal beli lagi yang lain. Terus kemudian nanti aku ini aja, aku bakalan review di video short kalau aku udah beli termometer yang baru ya. Ini rusak jadi gak recommended teman-teman. Terus kemudian ada sabun bayi. Sabunnya di sini aku beli yang head to toe. Nah, jadi kalau misalnya head to toe itu kan dia lebih ini ya, lebih apa tuh namanya? Lebih hemat. Nah, jadi kita nggak perlu beli sampo sendiri atau sabunnya sendiri, langsung aja beli yang head to toe kayak gini. Ini lebih hemat dan menurutku kalau produk dari si Johnson's ini dia udah cukup bagus ya. Ini aku beli yang Cotton Touch Top to Toe Hair and Body Baby Bath, ultra light and gentle for newborn sensitive skin blended with natural cotton. Jadi dia mengklaim produknya itu natural, gak berat di kulit bayi dan cocok buat kulit bayi yang masih sensitif teman-teman. Ini aku beli yang ukuran 200 ml. Harganya kemarin sekitar 25.000 kalau nggak salah ya. Nanti aku bakalan cantumin di description box deh biar teman-teman gak kelamaan nungguin aku nyari harga di buku catatannya. Intinya aku beli yang kayak gini ya. Ini ukuran 200 ml. Kenapa aku belinya yang kayak gini cuman satuan aja? Karena nanti aku bakalan lihat juga ini bener-bener cocok apa enggak buat anakku nanti. Ini
ini sabunnya. Terus kemudian aku juga dapat saran untuk membeli diaper rash atau krim untuk ruang popok. Nah, di sini aku beli yang dari Pigeon. Dia ada kandungan castor oil, zinc oxide, 0% coloring agent, jadi dia nggak pakai pewarna tambahan sama sekali. Terus ada kandungan jojoba dan chamomile-nya. Nah, ini kemarin harganya aku juga lupa. Tapi ini aku belinya offline teman-teman. Jadi waktu aku ke Transmart, terus sekalian aku cari-cari, ya. Terus ini bentuknya kayak gini. Ini buat rush creamnya gitu, terang nggak ya? Gitulah ya pokoknya. Terus kemudian ini dari Pigeon ya teman-teman. Lalu ada bedak bayi juga. Nah ini pasti teman-teman udah tahu semua juga kan, kalau bedak tabur itu sekarang kurang direkomendasikan untuk baby. Jadi aku beli yang bedak padatnya seperti ini. Oke, ini harganya sekitar 37.000. Ini juga aku langsung beli di toko biasa, maksudnya nggak di online shop, tapi nanti aku bakalan cantumin link juga kalau teman-teman mau beli di online shopnya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Dalamnya itu bedak putih teman-teman. Ada tukang tahu bulat lewat. Kalau teman-teman denger ya, ada sponsor-sponsor ini, soalnya aku bikinnya di ruang tamu biar terang, dan kalau di kamarku space-nya kurang estetik, jadi makanya aku pilih bikin di ruang tamu aja. Ada lupa tahu bulat. Ya, isinya bedak putih kayak gini ya teman-teman. Terus kita juga dapat satu sponge. Nah, jadi bedaknya itu kayak, mungkin ini sebenarnya bedak tabur yang dipadatkan gitu ya, untuk dong. Tapi banyak yang merekomendasikan bedak ini, jadi aku beli ini aja. Terus aku juga nggak suka ngasih baby kayak bedak yang nemblok banget gitu kalau dia habis mandi, kayak anak-anak biasanya, udah yang normal-normal aja. Terus kemudian yang terakhir di kotak ini itu ada cotton bud. Ini dari Selection, harganya sekitar 5 ribuan. Ini juga apa ya, aku belinya yang agak besar gitu, biasanya buat bersihin telinga bayi dari sisa-sisa lemak kalau habis lahiran gitu kan. Tapi nanti aku bakal belajar juga buat ngebersihin telinga bayi yang benar itu kayak gimana, karena ya ibu baru pasti butuh banyak pelajaran ya. Oke, ini untuk kotak keduanya kita rapiin lagi. Terus habis ini kita bakalan lanjut ke kotak selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakalan beralih ke kotak bedong dan juga handuk bayi teman-teman. Nah, bedongnya ini aku beli yang udah paketan, isi 3. Untuk bedongnya ini, dia itu lebarnya sekitar 117 dikali 90 cm. Harganya 57.000. 57.000 itu kita dapat 3 bedong. Jadi di sini aku dapat yang warna biru muda, kuning sama hijau kayak gini. Ini bedongnya lembut sekali teman-teman, dia bahannya bukan yang tebel banget gitu, enggak, cuman dia emang lembut banget. Jadi kalau misalnya udah selesai dipakai bedong, ini tuh alternatifnya bisa dipakai untuk selimut bayi atau bisa juga dipakai untuk handuk bayi kalau habis mandi, karena memang selembut itu dan kayaknya nyaman banget sih dipakainya. Jadi ini lebar ya, 117 dikali 90 segini, oke, lebar sekali bedongnya. Terus kemudian untuk handuknya itu juga aku belinya aku beli 2, maksudnya handuknya ini aku beli 2. Harga satuannya itu kalau nggak salah sekitar 29.000. Oh iya benar, handuk mandinya ini 29.000, jadi totalnya 58.000. Nah, handuk bayinya ini cukup lembut ya, namanya aja buat baby gitu kan. Di sini ada 2 motif. Kita nggak bisa milih sih kalau di toko ini tuh, kayak randomnya aja kita bakal dikirim motif apa. Cuman ya nggak masalah juga ya. Kayak baby nggak bakal ngerti juga sih motif-motifnya, dia belum bisa milih, jadi dia bakal neriman aja. Di sini aku dapat motif ini Princess Sophie, ya, Princess Sophia. Terus kemudian untuk yang kedua ini handuknya aku dapat yang warna pink, jadi kayak satu biru satu pink. Ini yang kedua motifnya Barbie gitu ya.
Terus kemudian setelah handuk dan bedong, aku bakalan share ke teman-teman tentang daleman bayi alias kaos singlet dan kawan-kawannya. Oke, kotak selanjutnya di sini ada kaos singlet dan juga kawan-kawannya. Nah, untuk kaosnya sendiri ini lucu banget ya. Oh my god, cute banget gitu loh. Tuh, kecil sekali. Tapi ini bahannya enak, lembut, nggak kasar. Jadi kalau buat bayi itu kan kulitnya masih sensitif ya teman-teman. So kita penting banget untuk perhatiin bahannya. Nah, tips dari aku tuh biasanya aku lihat dulu review dari pembeli-pembeli yang lain di toko tersebut. Terus habis itu baru aku putuskan aku bakal beli apa enggak. Nah, kaos singletnya ini juga paketan. Aku beli yang isi 6. Buat detail harganya kalian bisa lihat aja di description box ya. Atau sambil nonton video ini sambil dipelajari description boxnya nyampe di mana. Nah, ini aku beli paketan. Satu paketnya itu isi 6. Jadi aku beli 2. Aku beli 1 lusin untuk si kaos dedek bayi ini. Terus kemudian ada gurita yang tadi aku bilang buat teman-teman. Guritanya ini satu paket itu isi 3 teman-teman. Nah, harganya itu sekitar 15.000. Nah, jadi ini mirip sama bedongnya tadi ya, tapi dia beda toko. Nah, aku dapat warna kuning, biru muda ya, sama warna hijau. Terus kebuka. Nah, ini kenapa aku bilang guritanya itu berbeda dari gurita zaman dulu. Kalau gurita zaman dulu itu kan dia banyak tali-talinya gitu ya, kayak diiket-iketin, jadi kayak kasihan dedeknya sesek. Nah, kalau ini emang aku sengaja beli itu hanya untuk melindungi tali pusar sebelum buka pusar kalau istilahnya orang Jawa. Jadi sini ada semacam velcro-nya gitu, atau kalau teman-teman nggak tahu velcro ini kretekan ya, biasa kita sebutnya. Terus nanti tinggal dililitin ke perutnya Debay, terus kemudian ditempelin aja begini. Nah, sudah deh. Jadi dia tidak menyiksa si dedek bayi, hanya sebagai pelindung aja teman-teman. Gitu. Terus kenapa aku nggak beli agak banyak? Karena memang butuhnya nanti kan cuma sebentar ya, sampai tali pusarnya dedek diangkat kalau udah kering. Nah, jadi aku cuma beli 3 buat ganti-gantian aja setiap harinya gitu teman-teman. Terus kemudian ada alas ompol. Nah, alas ompolnya ini harganya sekitar 7.000 atau 3.000 ya kalau nggak salah. Nah, terus kemudian aku beli 7 pieces alas ompol kayak gini. Oke, cukup lebar ya. Cukuplah untuk alas si Debay nanti. Di sini aku beli 7 pieces warna-warni kayak gini, lucu banget. Ya, bahannya juga sekali lagi kita cari yang bahannya cukup lembut gitu. Terus abis itu, oh ya, ini bahannya tuh lembut tapi kayak dia mungkin agak waterproof sedikit kali ya, sedikit tapi. Soalnya kalau dari teksturnya itu dia mirip-mirip sama kanvas tapi bukan yang kasar gitu loh. Nah, itu untuk alas ompolnya. Terus kemudian setelah alas ompol di sini aku beli waslap. Waslapnya ini sekitar 4.000 atau 5.000 kalau nggak salah. Aku beli 2 buat ganti-gantian. Jadi kalau misalnya ini dipakai yang pagi hari yang warna biru misalnya, nanti dia bisa dicuci terus dijemur. Nah, sore harinya kita pakai yang warna hijau, cuci jemur besoknya gitu lagi ganti-gantian. Kayaknya aku cuman butuh 2 aja. Oke, ini untuk kotak perlengkapan bayi selanjutnya. Sekarang kita beralih ke baju-baju bayi. Nah, bajunya ini juga aku belinya paketan teman-teman. Jadi biar lebih hemat ya. Karena menurutku gini, bayi itu kan belum tahu fashion ya. Jadi mau dipakein baju kayak apa juga dia bakal nerima-neriman aja. Yang penting itu tadi bahan dari bajunya itu kita perhatikan, kita lihat dulu review-review dari pembeli-pembeli sebelumnya di toko online tersebut. Nah, untuk baju bayinya ini harganya sekitar 118.000 if I'm not mistaken, kalau nggak salah ya. Itu aku sudah dapat 18 pieces alias 9 pasang baju bayi. Bajunya itu macam-macam juga ya. Jadi dia ada yang lengannya itu panjang seperti ini. Lucu banget ya. Ini dari Baby Cute. Bahannya cukup lembut, nggak terlalu tebel sih, tapi lembut dan jahitannya juga rapi. Jadi dia kayak friendly gitu buat newborn. Ini kayaknya cukup untuk 1 sampai
2 atau 3 bulan gitu ya. Nanti baru aku bakalan upgrade lagi, beli-beli baju yang lain. Tapi buat keperluan newborn ini aku cuman siapin, bener-bener cuman siapin satu paket atau satu bundle baju ini aja. Nah ini yang lengan panjang. Jadi dia ada 3 warna teman-teman, yang warna kuning mustard ini, terus ada warna merah marun, sama warna coklat. Ini yang panjang, terus kemudian ada juga yang lengan pendek. Oh ini yang kutung dulu ya. Jadi ada yang singlet seperti ini yang warna marunnya, kayak gini. Oke. Terus kemudian ini yang warna coklat. Nah ini yang lengan pendek. Gini teman-teman. Oke, kemudian untuk celananya juga gitu, jadi kayak emang udah sesuai ya, paket-paketan. Celananya juga ada yang celana panjang, ada yang celana kutung kayak gini. Nah ini jadi sama yang baju kutung. Terus habis itu ini yang celana pendeknya. See, it's very cute. Dia ada kolorannya gitu, jadi dia bisa melar ya. Terus kemudian ada juga yang celana panjangnya. Nah kayak gini teman-teman. Oh my god, super cute, kayak udah gak sabar buat dipakein ke debay nanti ya. Oke, ini masing-masing dapat 3 pasang ya. Jadi warna marun, coklat, sama kuning untuk yang panjang, pendek, sama yang singlet itu tadi. Sama sekaligus juga dapat ini teman-teman, sarung tangan dan sarung kaki. Nah sarung tangan sama kakinya ini juga dapet 3 warna. Jadi kayak kalau kita lagi pakai yang warna coklat, kita sesuaiin pakai yang warna coklat. Kalau lagi pakai yang kuning, kita bisa pakai sarung tangan yang kuning. Dan kalau lagi pakai yang merah, kita bisa pakai sarung tangan yang warna merah. Jadi dapet 3 pasang sarung tangan kayak gini juga, sarung tangan dan sarung kaki. Terus kemudian aku juga beli kaos kaki tambahan ya, takutnya kalau kaos kaki itu misalnya nanti dedeknya ngompol pas lagi pakai popok kain, nah itu kan dia perlu ganti ya. Atau misal lagi malam hari dia butuh kehangatan lebih, nah aku pakein kaos kaki yang seperti ini. Ini buat newborn. Ini itu satu paket isi 5. Nanti linknya nanti linknya ada di description box ya. Dan ini lucu banget motifnya gitu. Nah, ini 1. Terus kemudian ada lagi 2. And then ini lucu banget sih, kue banget, 3. Ini ada kue, ada earth tone-nya, aku nggak tahu ya. Terus kemudian ini 4. Dan satu lagi ini 5 yang warna grey. Ini kaos kakinya ada beberapa macam sih. Ada yang notabene warnanya itu cenderung ke pink, terus ada yang coklat, terus ada yang lebih ke grey. Kalau ini kan grey and blue, ada orange coklatnya gitu. Jadi nanti di tokonya teman-teman bisa milih mau yang modelnya seperti apa. Ini udah satu bundle, dapat 5 pasang kaos kaki, harganya sekitar 50 ribuan. Oke, kita lanjut lagi, tapi sorry ini aku sambil selonjoran ya, karena udah mulai terasa kemeng-kemengnya. Ini tuh aku udah minggu ke 36 teman-teman. Jadi kalau kakinya ketekuk lama itu suka agak nyeri sedikit. Nah jadi sekarang aku pilih buat melanjutkan videonya sambil selonjoran, tapi nggak apa-apa ya. So oke, kita lanjut ke kotak yang paling bawah. Nah di kotak yang paling bawah ini ada tisu. Aku beli tisu basah yang beli 1 gratis 1, kan banyak ya promo-promo di supermarket gitu. Dan ini aku belinya langsung offline, nggak online. Harganya sekitar 12.000, terus ada yang 13 ribuan juga, macam-macam deh tergantung sama promonya ya. Pokoknya intinya aku beli tisu basah itu yang kayak gini 2 bundle, terus satu paknya itu isi 50. Jadi satu bundle ini isinya 100 tisu basah. Terus kemudian ada juga yang tisu kering. Nah tisu keringnya ini juga aku beli yang bundle gitu. Jadi beli 2 harganya jadi 21.000 kemarin kalau nggak salah. Nah ini aku juga belinya langsung offline teman-teman. Terus selain ini aku juga beli ini waktu ke Superindo. Tapi karena kemarin tisu di rumah habis ya, jadi dia udah aku unboxing duluan. Terus ini isinya 5
500 lembar tisu, harganya 24.000. Aku beli di Superindo. Kalau yang ini aku dapat promo di Indomaret gitu ya. Ini untuk tisunya. Terus kalau tisu sih aku nggak stok yang banyak banget ya. Pokoknya nanti kalau udah mau habis beli lagi aja kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya di sini aku mau share tentang popok bayi. Nah, ini adalah popok baby newborn dari Makuku. Kalau di official shopnya itu harganya sekitar 50 ribuan lebih gitu ya, 50 ribu sekian. Nah, tapi aku belinya ini offline, jadi di Joy Kids Baby and Kids ya di Mojokerto. Itu kemarin dia lagi ada promo harganya 37 ribuan dan ini satu paknya isi 28. Ini banyak banget direkomendasiin buat newborn. Aku juga lihat review-reviewnya di YouTube gitulah, katanya dia lebih bagus dari merek-merek yang lain, makanya aku pilih. Tapi nanti aku lihat dulu. Jadi untuk popoknya ini aku nggak stok banyak, bener-bener cuma beli ini doang. Oke, bye tetangga. Sorry kalau kalian dengar motor tetangga ya. Oke, balik ke popok lagi. Jadi aku bener-bener cuma beli ini doang, bener-bener satu ini aja, nggak beli yang lain. Karena nanti aku lihat dulu kalau misalnya dipakai selama mungkin ini cukup buat 4-5 hari atau 1 minggu pertama lah ya. Kalau ini cocok buat dedek bayinya, so aku bakal lanjutin pakai merek yang sama aja, nggak mau coba-coba buat bayi. Kalau udah cocok biar itu aja seterusnya. Tapi kalau misalnya nggak cocok, nah nanti aku bakalan coba merek yang lain. Makanya kenapa aku nggak stok popok banyak-banyak teman-teman. Itu untuk popoknya. Terus kemudian di sini ada tempat sampah mini. Ini cute banget sih. Jadi bukanya kayak gini nih. Kupingnya ditarik, terus bisa tutup lagi ya. Kayak gini. Ini aku beli di Miniso, harganya sekitar 29.000 apa 19.000. Aku lupa. Nanti aku cantumin di description box aja ya. Jadi aku dapet ini di Miniso. Tujuannya apa? Ini nanti bakal aku taruh di samping rak putih ini, di deketnya kasur. Jadi kalau misalnya bayinya itu ganti popok, tapi popok kain ya. Kalau pospak nanti aku bakal langsung buang di tempat sampah di luar. Kalau untuk yang popok kain, misalnya bayinya habis pipis nih. Nah, terus kan kita gantiin dulu nih, jadi kita taruh sini dulu popoknya, terus nanti habis kita bersihkan bayinya, terus udah digantiin, baru kemudian popoknya aku bawa ke belakang buat dicuci kayak gitu. Jadi ditabung dulu di sini kayak gitu teman-teman. Tapi pastiin ini nggak ditaruh di yang deket banget sama baby juga ya, gitu. Takutnya nanti bau atau apa, kasihan juga kan. So ini tempat sampah mini fungsinya untuk naruh popok teman-teman. Tapi kalau popoknya kena pup ya langsung ke belakang ya, jangan ditabung di sini, berabe nanti. Oke, itu untuk tempat sampahnya. Terus kemudian aku mau review perlak. Jadi perlak bayi di sini aku beli dua macam. Yang pertama itu perlaknya yang kecil kayak gini. Ini bisa dipakai di alas kasur. Kalau perlak seperti ini di alas kasur bayinya, nanti aku bawa review kasurnya ini. Oke, aku beli yang ukuran 50 kali 40 atau 50 kali 50 ya ini kalau nggak salah. Nah ini yang ukuran kecil buat di kasurnya. Terus kemudian ada juga popok yang besar. Perlak yang besar. Nah yang besar ini aku beli dari Sugar Baby. Harganya terpaut jauh ya. Tapi memang kualitasnya juga lebih bagus sih ini menurutku. Jadi yang ini aku beli dari Sugar Baby, harganya itu sekitar 70.000 sekian gitu ya. Ups, oh my god, kabelku ngikut. Oke, ini cukup lebar. Nah, kayak gini. Ini bisa dipakai untuk popok ketika mandi. Popok lagi ya Allah, kenapa ingatannya popok terus? Ini dipakai perlak buat mandi ya, buat alas mandiin bayi kayak gini. Jadi bisa ditaruh di kaki kita kayak gini. Nanti bayinya di sini. Jadi kita nggak basah teman-teman. Itu yang diajarin sama ibuku. Terus kemudian kalau misalnya dedeknya udah mulai tengkurap atau apa, ini juga bisa dipakai sebagai alas buat dia belajar tengkurap atau belajar jalan merangkak gitu ya. Atau kalau misalnya bayinya udah bisa main-main sendiri, ini bisa dipakai untuk alas bermain. Jadi ini
fungsional sekali gitu, yang besar ini. Nah ini untuk perlaknya. Oke, kita taruh di sini dulu, nanti kita beresin lagi. Terus kemudian di sini aku beli storage lagi, ini juga kanvas storage box gitu. Nah ini nanti bakal aku centelin di deket kasur. Jadi ini centelan gitu, bolong ya, bisa dicentel. Oke, isinya ada kantong di dalam. Ini nanti yang bakal aku pakai buat naruh tisu. Jadi misalnya di sini yang dalam aku taruh tisu basah sama tisu kering sama cotton bud di sebelah sininya. Terus kemudian di yang depan ini aku bakal taruh perlengkapan skincare bayi kalau dia habis mandi, kayak minyak telon, terus kemudian bedak bayinya, dan minyak kayu putih juga. Oh ya, minyak telonnya tapi ada di kamar ya, aku nggak bawa ke sini. Itu aku beli yang kecil yang sekaligus anti nyamuk. Jadi nggak perlu lotion anti nyamuk lagi. Ini cukup pakai minyak telonnya itu. Kenapa juga aku beli yang kecil minyak telonnya? Ini aku pakai telon lang ya, telon lang yang ada anti nyamuknya juga. Aku beli yang kecil karena itu tadi, kalau dedeknya cocok nanti aku lanjut. Kalau misalnya nggak cocok aku bakalan ganti ke merek yang lain. Terus kemudian di sini juga ada kantongnya gitu, bisa buat naruh dot bayi misalnya, ya susu bayi atau buat naruh perintilan lain. Terus kantong yang satunya ini nanti buat naruh gunting kuku dan perintilan-perintilan yang dibutuhkan, kapas misalnya juga bisa kita taruh di dalam sini. Nah, itu teman-teman, jadi dia lebih deket lagi dan bisa dipindah-pindah dengan mudah. Ini storage box kedua. Terus kemudian apa ya, samping sini yang belum, oh ini gendongan. Jadi gendongannya tuh aku beli dua macam. Yang pertama ini gendongan jadul atau gendongan zaman bayiku dulu yang masih legend banget sampai sekarang ya, gendongan kain jarik. Ini buat umiku sama umi mertua karena mereka kalau pakai geos itu kan harus sesuai sama berat badan yang menggendong. Nah jadi aku beli geosnya itu cuma satu aja buat aku. Terus yang buat umi itu aku beliin yang kayak gini kalau misal mau gendong cucunya nanti. Dan mereka juga requestnya beliin yang kayak gini aja karena udah terbiasa katanya gitu. Terus ini harganya sekitar 53.000 teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua, ini mereknya dari Batik Unggul Jaya Corak Liong. Jadi coraknya Liong dari Bumi Jaya Mahkota. Oke, selanjutnya ini ada geos. Ini baru banget datang sih tadi sebenarnya. Jadi geosnya ini aku beli yang ukuran M. Jadi sesuai sama berat badan. Nah, kayak gini geosnya. Ya, di sini ada kantongnya juga. Jadi nanti bisa buat naruh dot bayi. Kalau misalnya aku lagi gendong atau misal buat naruh dompet kecil di kantong ini juga nggak apa-apa. Jadi sambil jajan. Ini dari Nina Bobo, harganya sekitar 85.000. Dalamnya ada lapisan kainnya lagi. Ini lembut banget sih teman-teman geosnya. Cuman aku belum pernah praktekin ya gimana sih cara pakai geos gitu. Cuman udah sering nonton sih di video-video YouTube gitu, tapi belum dipraktekin sendiri. Intinya aku review dulu ya. Jadi geosnya ini tuh lembut sekali, bahan luarnya, bahan dalamnya itu enak, adem, nggak panas gitu. Jadi kayak cocok buat dedek bayinya ya. Oke, ini geosnya. Ini produk Indonesia ya teman-teman. Geosnya ini made in Indonesia. Dan kalau misalnya kalian mau beli, baiknya jauh-jauh hari sebelum HPL ya, karena ini barangnya PO. Kemarin aku beli ini nunggunya sekitar 1 minggu sampai ke rumah maksudnya. Jadi PO-nya tuh sekitar 3 harian, terus habis itu dikirim nyampe rumah. Pokoknya total semuanya tuh sekitar semingguan. Ini harganya sekitar 85.000. Oke, sebelah sini udah semuanya. Sekarang kita pindah ke yang sebelah sini ya. Alright, untuk yang sebelah kananku ini aku mau mulai review dari gantungan bajunya dulu. Jadi aku dapet gantungan baju yang kayak gini. Bukan dapet sih, emang niat belinya yang kayak gini. Karena di rumah kan udah ada kayak tiang buat gantungan baju gitu. Jadi aku beli yang seperti ini. Ini buat jemur popok sama baju-baju bayi. Jadi nanti tinggal dikaitin aja di pengaitnya ini ya. Dia ada pengaitnya gini.
Ini isi 32 pengait di bawahnya teman-teman. Harganya sekitar 18.500. Terus di sini juga dia ada penguncinya ya. Jadi kalau misalnya udah dikaitin gitu, kita bisa kunci. Nah, jadi dia nyetek begini. Terus kalau udah ini dibuka lagi. Nah, gini. Oke, tinggal dicentelin aja ke jemuran bajunya. Kayak gitu teman-teman. Ini ya. Ini juga kokoh sih. Terus ini bisa kayak diganti-ganti gitu loh, mau lebih tinggi atau lebih pendek gantungannya. Tapi kalau aku kayaknya udah segini aja, ini udah cukup banget ya. Dan karena japitannya ini banyak, jadi menurutku ini sudah cukup sekali untuk menjemur bajunya si dedek bayi. Jadi aku nggak perlu beli yang kayak gantungan khusus. Kan ada yang gantungan tiang gitu ya. Cukup beli ini aja, nanti dicentelin di jemuran baju di belakang. Oke, ini untuk jemuran bajunya. Terus kemudian di sini ada bak mandi bayi. Kita ke bak mandinya dulu aja ya, karena dia di depan. Nah, ini bak mandinya harganya sekitar 165.000 kalau nggak salah. Nah, 165.000 itu udah dapet matrasnya juga. Jadi kalau sekarang itu kan lagi musim banget ya, bak mandi silikon seperti ini. Terus ada matrasnya buat naruh dedek bayinya pas dia lagi mandi. Jadi ini gantungan gitu teman-teman, bisa dicopot, dilepas pasang. Kita coba ini dulu ya. Oh iya, ini juga ada pengatur suhunya teman-teman. Jadi kalau dia warnanya itu nanti terang, berarti dia lebih hangat. Terus seiring airnya itu mendingin, dia bakalan berubah jadi lebih gelap lagi warnanya kayak gini. Dan di belakangnya ini ada 4 tatakan kaki gini ya. Jadi kita bisa taruh. Terus nanti kalau udah dipakai atau udah selesai, dia bisa dipipihin lagi, jadi dia juga nggak makan tempat penyimpanan. Nah, ini kita tinggal dorong aja ke bawah, nanti dia bakalan jadi gede. Tuh. Ini ya, kurang lebih ada tatakannya. Bisa taruh, terus pas ditaruh itu kita bisa kasih si matrasnya ini teman-teman. Nah, matrasnya ini juga empuk sekali ya. Dia bahan dalamnya itu kayak foam gitu, jadi bukan dakron tapi memang foam, jadi dia bisa ngambang di atas air. Nanti kita tinggal taruh aja kayak gini. Jadi kalau ada airnya nanti dia bakalan mengambang gitu kan, ngambang. Terus nanti dedek bayinya bisa kita tidurin di sini. Jadi pas kita lagi mandiin si dedek, nggak ribet-ribet lagi atau nggak takut buat megangin. Biasanya kan kita pegangin pakai tangan nih. Nah, itu bisa lebih aman lagi, safety-nya ya, pakai si ini matrasnya ini. Oke, ini untuk bak mandinya. Bisa tekuk lagi kalau udah selesai dipakai, gampang kok teman-teman, dan tidak memakan banyak tenaga juga. Nah, kayak gini. Sini taruh lagi. Nah, ini dia kasur babynya teman-teman ya. Kasurnya ini aku beli dari apa nih mereknya? Snowy. Nah, ini udah satu paket. Ada pelindungnya juga. Mana nih? Kita buka dulu. Oke, ini kasurnya. Ini udah satu paket ya. Oke, jadi satu paketnya itu dia dapat kasur bentuknya kayak pool gitu. Jadi dia ada cekungannya kayak kolam gitulah ya, kolam anak kecil. Terus kemudian udah dapet ini nempel ya, nanti bakal aku gunting-guntingin biar dia kepisah. Masih ada pengaitnya. Jadi dia dapet 2 guling seperti ini sama 1 bantal anti peyang. Terus kemudian udah dapet ini kelambu buat anti nyamuknya. Jadi kalau misalnya ditaruh di kasurnya seperti ini, nah kita tinggal iniin aja kelambunya. Tinggal tarik aja dan jadinya jadi seperti ini teman-teman. Oke, terus kemarin juga aku dapat bonus masker waktu beli kasurnya ini. Ini kasurnya enak ya, cukup empuk buat dedek bayi, tapi bukan yang empuk sampai apa ya, sampai dia bisa ngeslep gitu, enggak. Jadi bagus menurutku buat pertumbuhan tulang bayi, karena kalau bayi itu kan nggak boleh di kasur yang terlalu empuk juga ya katanya.
gitu teman-teman. Dan ini kemarin bonus maskernya, aku dapat bonus masker. Harga kasurnya ini sekitar 225 atau 265 ya, aku lupa. Oke, nanti kalian bisa langsung aja cek di description box. Pokoknya semua barang-barang yang udah aku sebutin hari ini aku bakal cantumin di description box linknya, beserta juga harga-harganya. Dan totalnya ini semuanya nggak sampai 2 juta teman-teman ya, jadi cuma 1,5 juta sekian gitu. Oke, so itu aja yang bisa aku share buat teman-teman hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Itu tadi barang-barang yang udah aku siapin untuk kelahiran anakku nanti. Bener-bener aku seleksi kayak, karena kalau misalnya kita mau beli-beli baju buat baby itu kan suka kalap ya, suka banyak mau gitu, lihat A terus oh kayaknya bagus nih gitu, lihat toko B lagi wah kayaknya lucu-lucu nih. Nah jadi biar nggak kalap, aku kasih tips buat teman-teman apa aja sih yang benar-benar dibutuhin newborn hari ini dari semua yang udah aku share ke kalian semua. Ini benar-benar yang udah aku seleksi dari A sampai Z. Oh ya, mungkin ada yang menanyakan, Kak kenapa kok nggak beli selimut bayi atau beli jaket bayinya. Itu nanti aku bakal beli teman-teman, tapi mungkin di bulan ketiga atau kedua ya, karena kalau sekarang itu aku seperti yang tadi, aku masih bisa pakai bedongnya sebagai selimut bayi. Terus kemudian kalau buat jaket kayaknya belum perlu banget ya, karena newborn juga nggak dibawa kemana-mana. Jadi nanti mungkin di bulan ketiga atau keempat aku bakalan baru beli si jaket untuk bayi ini, karena mungkin setelah 4 bulan baru babynya boleh dibawa kemana-mana. Itu amannya sih ya kalau kata orang tua yang udah menasehatiku. Jadi aku tipe orang yang nurut-nurut aja deh, nggak apa-apa di rumah dulu gitu. So, itu aja untuk sharing kita hari ini. Thank you so much for watching teman-teman semuanya. Buat kalian semua yang mau jadi ibu atau yang sudah mau melahirkan, semoga lahirannya diberi kelancaran. Untuk kalian semua yang lagi promil, semoga segera ketularan, segera diberikan anugerah sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan buat kalian semua yang belum menikah, mungkin ini bisa jadi rekomendasi kado untuk rekan atau saudara kalian yang baru aja lahiran. So, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe buat pendatang baru. Nyalakan juga tombol loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video-video terbaru. So thank you so much. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Hasta la vista. Bye.